Assalamualaikum teman-teman semua. Malam ini saya akan ke Jogja ya. Saya ingin menghemat waktu dengan cara naik bis yang belakangan dan sampai di Jogja langsung nyambung di bis pertama. Ini saya di BCB 3E 253 sampai di Majenang ini pukul 22.30. Sebelumnya ada bis Sugeng Rahayu di pukul 22.00 dan ada San di pukul 22.15, tetapi San tidak akan mau berhenti ya. Sugeng Rahayu sebenarnya mau berhenti, tapi bis ini kan bis yang cepat ya, mungkin setengah 3 sudah bisa sampai di Giwangan. Oh iya, info lagi bagi teman-teman yang mau ke arah Semarang, kalau mau lebih cepat naik bis Budiman Tasik Jepara yang melewati Aji Barang. Bis ini melintasi kota Majenang pukul 22:10. Nah, disusul kemudian di 22:25 itu ada Budiman Tasik Semarang. Tetapi kalau yang Tasik Semarang ini sampai di Semarang akan sudah pagi terang benderang ya, karena dia akan lewat Kebumen, Gombong, Purworejo ke utara, Magelang, dan melewati jalur tengah. Tapi kalau yang Jepara itu melewati Aji Barang, Bumiayu, kemudian masuk di Adiwerna Tegal dan langsung tol dari Adiwerna keluar di tol Semarang. Dan itu kalau malam sepi mungkin hanya 5 jam. Beda dengan yang Semarang. Yang Semarang itu sekitar 8 jam. Nah, ini kita kontrol di Karangpucung langsung cus karena nggak ada penumpang yang naik. Memasuki area Lumbir ya, situasi cukup sepi. Dan ini Pak supir juga kayaknya buru-buru mau nyalip, entah apa yang dipikirkan ya. Karena saya ada di baris ketiga, walaupun penumpangnya itu cuma 3 orang, tapi saya ingin memanfaatkan fasilitas dengan semaksimal mungkin. Jadi ceritanya 2 orang sudah duduk di baris terdepan semuanya dan semuanya tidur. Saya di baris ketiga karena baris kedua leg restnya rusak. Di rest area Lumbir di rumah makan kita dapat voucher makan ya, dengan tiket 135.000 voucher makan sekali. Dan ini Pak supir tidak turun, tapi beliau memilih duduk di bangku paling belakang dan tidur sampai jam keberangkatan dimulai. Kalau Pak kondektur bilangnya cuma 20 menit, tapi ditambah dengan acara tidur itu bisa setengah jam kalau nggak salah ya. Ini adalah suasana di Lumbir dan ini ada bis Tasik Jogja arah barat. Saya lupa Pak Wasono atau siapa ya di situ. Beliau juga tidur ternyata, saya lihat dari kaca itu. Nah, itu beliau tidur. Dan ini Bandung Jogja baru masuk. Bandung Jogja ternyata tempat makannya ada di bagian barat, berbeda dengan Tasik Jogja. Saya di sini hanya mendokumentasikan ya untuk yang di bagian barat ini, karena saya makannya itu di mobil yang ujung sana itu ada kafe kecil. Nah, di situ tempat makan untuk Tasik Jogja dan tempat makannya itu lebih bersih. Tapi ini Pak Wasono juga di sini ya, Tasik Jogja ya, tapi makannya di sana, cuma parkirnya saja di area sini. Pukul 12 malam kita keluar menuju ke jalur Lumbir ke arah Wangon. Dan dari sini Pak supir sepertinya kelihatan agak kantuk juga, belum begitu fresh dengan tidur sejenak.
Karena ini bis eksekutif, maka fasilitasnya yaitu tadi, yang pertama ada makan, yang kedua tempat duduk dengan leg rest, yang ketiga ada toilet di belakang, dan yang lebih penting lagi adalah jarak antar bangku cukup renggang sehingga kita bisa tidur agak terlentang, apalagi penumpangnya cuma sedikit. Nah, kita terus menyusuri jalan menuju ke Yogyakarta. Ini adalah area di sekitar, sudah masuk ring road ya, yang ini ya. Nah, ini sudah masuk ring road. Dan tadi itu ternyata Pak sopir juga tidur di daerah Gombong sebentar. Jadi 2 kali tidur Pak sopir. Dan mungkin buat teman-teman sekedar tahu saja ya, untuk Budiman ini tidak masuk ke Giwangan. Dulu sih selalu masuk ke terminal ya teman-teman ya, baru kemudian keluar lagi ke pool. Tapi mungkin ini karena personelnya sudah capek ya, jadi bablas saja. Jadi awalnya kita ditanya turun mana, saya bilang turun Giwangan. Yang namanya Giwangan ya berarti kan asosiasinya dengan terminal. Begitu juga 2 orang yang di depan juga turun Giwangan, tapi ternyata bablas dan berhenti di warung Indomie. Di situ Pak Kenek turun beli makanan kecil. Terus kita tanya, Pak masuk terminal nggak? Lah terminal sudah lewat, katanya gitu. Jadi gimana ini? Ya kita langsung ke pool saja, Bapak jalan aja ke sana. Ya sudah, kita bertiga jalan menuju ke arah terminal. Lumayan sih kalau cuma 100-200 meter gitu ya. Dan kurang asiknya lagi sih, ini krunya agak jutek ya, Pak Keneknya. Saya sudah ngobrol lama nggak ditanggepin, cuma dikasih jalan buat lewat. Dan ini kita sudah di ring road selatan ya, kita nanti sebentar lagi ambil kiri dan masuk di area Giwangan, bukan terminalnya tapi areanya. Tadi kita juga bersalip-salipan dengan bus Bandung Pacitan ya, tapi Bandung Pacitan juga tidak masuk terminal, dia labas saja menuju ke arah Pacitan. Sepertinya dia naik di Jalan Wonosari. Dan di sebelah kita ini adalah bis Handoyo. Handoyo melaju ke depan dan dia langsung masuk ke dalam terminal. Sudah pukul 3:47. Dan ini kita masih putar-putar di ring road selatan menuju ke arah Giwangan. Nah itu Giwangan ya, ini perempatan Giwangan. Itu yang di sebelah kanan itu Giwangan. Kita tadi mikirnya bis ini akan putar balik, tapi ternyata bablas saja.
Nah teman-teman bisa lihat ini jaraknya agak lumayan jauh dari pintu terminal Giwangan. Kita akhirnya turun ke sini semua. Sementara Pak kondektur beli makanan, kita turun dan kita menanyakan. Dan akhirnya deal sudah, kita turun di sini dan jalan menuju ke arah terminal Giwangan. Pak sopirnya mau istirahat dulu di pool ya sampai keberangkatan selanjutnya. Karena ini keberangkatannya masih lama. Sedangkan keberangkatan pertama itu pukul 5.50. Nah ini 3E253 langsung jalan menuju ke Pool Budiman di utara terminal Giwangan. Saya sendiri langsung jalan kaki masuk ke terminal. Ada Mila dari Jawa Timur baru masuk. Dan ini maju lancar yang bis yang akan saya naiki kira-kira ya. Karena angkatan pertama dari Giwangan menuju ke arah Semarang adalah bis maju lancar. Kemudian bis keduanya masih maju lancar dan bis ketiganya adalah Mustika. Mustika ini dari Magelang sekitar pukul 5 ya atau habis subuh. Sehingga nanti akan berangkat dari Giwangan sekitar pukul 6. Ini di zona turun penurunan ini ada Sinar Jaya. Kalau teman-teman mau masuk di terminal Giwangan ya, seperti saya tadi itu ambil jalur yang paling kiri, kemudian di situ ada jalur pejalan kaki, kemudian telusuri saja dan setelah mentok bangunan belok kanan. Kita akan jumpa di tempat-tempat makan seperti ini. Kita terus saja, nanti ada petunjuk ke arah kanan. Ini depan ini. Ini ke kanan. Nah itu ada jadwal keberangkatan, kita langsung ke arah kanan. Sini nih, naik maju lancar. Ini kelihatan seperti jalan buntu tapi ini bukan ya, ini adalah terminal dalam kota ya. Sugeng Rahayu. Nah itu ada Sugeng Rahayu atau Sumber Kencono yang sudah berangkat duluan menuju arah Jawa Timur. Di sana ada Purwowidodo arah Pracimantoro, Batu Retno, Wonogiri, dan ini Soeharno. Ini bis yang menuju ke arah Purwokerto. Nah itu bis yang akan kita naiki ya, maju lancar. Kita langsung naik saja. Jam 4.20 bis kemudian jalan keluar terminal. Di sini pun sama saja, saya mencoba beramah tamah dengan kru, tapi ternyata jawabannya cuma sepatah kata, dua patah kata, jadi saya malas juga ngobrol ya. Yang penting sampai tujuan, barang tidak ada yang ketinggalan. Banyak penumpang yang naik di jalur keberangkatan, di jalan bukan pas di jalurnya. Dan ini pintu keluar dari terminal. Di sini akan keluar mengambil arah ke kanan dan kita ketemu lagi dengan perempatan Giwangan, dan di situ nanti di pojokan bis ini ngetem.
Nah, itu pintu keluarnya teman-teman. Agak tricky ya di sini ya, karena lampu merahnya ada di ujung sana, sedangkan ini kan pintu keluar yang berimbit dengan jalur yang di sebelah kanan kita. Jadi harus pintar-pintar memanfaatkan peluang di lampu hijau. Di ujung sana itu yang tadi ada bis lewat itu adalah tempatnya bis maju lancar ini akan ngetem sementara waktu. Nah, di sini kita ngetem dulu sekitar 15 menit. Nah, Raharjo ini menuju ke arah Purwokerto. Bis ini diperkirakan sampai Semarang pukul 8 dan sampai Magelang itu setengah 7. Untuk tarifnya sampai di Sleman 15.000, sedangkan untuk sampai di Magelang 25.000. Penumpangnya cukup banyak teman-teman ya. Ini biasanya kalau nggak pengelaju ya para pedagang, karena ini adalah bumel ekonomi AC. Bis ini kelihatan tinggi sekali sasisnya, sepertinya memang ditinggikan karena ini sasis ini basisnya adalah 1525. Biasanya deknya yang penumpang tinggi, terus untuk kemudinya rendah, tapi ini penumpang dan sopirnya sama-sama tinggi. Nah, itu penumpangnya cukup banyak ya. Kalau pagi subuh seperti ini, jalan ring road nampaknya sepi sekali. Dan ini kadang yang membuat kita itu kangen ke Jogja ya. Pagi-pagi kalau di Jakarta jam segini ini sudah padat. Kalau di Jogja masih lengang. Biasanya di pojok-pojok seperti ini ada penumpang yang mau naik. Nah, itu di depan sana itu ada lampu-lampu itu apa ya? Mungkin orang yang mau naik juga. Kita sudah sampai di pertigaan Gamping. Nah, di sini sudah mulai ramai teman-teman, karena ini adalah ruas keluar kota. Kalau kita ke arah kiri, kita menuju ke Jalan Wates yang terhubung dengan jalur lintas selatan di arah Purworejo, Kebumen, Gombong,
sampai kemudian ke Bandung dan bahkan ke Jakarta. Ini adalah pertigaan Pelem Gurih, dimana kalau kita ambil ke arah kanan kita akan sampai di kota, di Jalan Gudean ya. Sedangkan kalau kita lurus kita sampai di Ring Road Barat, kemudian mengarah ke arah Jombor. Nah, ini ada penumpang naik 3 orang. Jadi triknya kalau di Ring Road ini ya, di pinggir Ring Road mau naik bis ini pakai lampu senter atau lampu HP dihidupkan kemudian digoyang-goyang. Jadi nanti Pak Kondektur sudah tahu bahwa itu adalah calon penumpang. Di depan ini ada Trans Jogja yang sudah giat pagi. Dan kita sudah sampai di Jombor. Dulu bis ini ngetem di pinggir jalan sini ya, tapi sekarang tidak, karena ini jadi tempat penurunan penumpang dan bis ini langsung masuk menuju ke dalam area terminal. Magelang, Semarang, Magelang. Nah, saya sedikit kaget, ternyata di dalam terminal ini banyak sekali bis ya. Ternyata bis-bis itu pada tidur di sini, bukan tidur di Giwangan. Ternyata tidurnya di Jombor. Ada Gunung Harta, Sinar Jaya Sud Class, kemudian ada Sindoro Satria Mas, bahkan Murni Jaya Double Decker pun tidurnya di sini. Ada Agra, nah ini Murni Jaya Double Decker, Murni Jaya lagi, dan kita langsung menuju ke pintu keluar. Ada Sinar Jaya baru masuk. Sepertinya itu Sinar Jaya yang tadi di Giwangan masuk ke Jombor untuk sekalian menunggu keberangkatan kembali ke arah Jakarta. Di ujung situ adalah area peristirahatannya bis Handoyo. Oke, kita keluar dari terminal Jombor dan langsung menuju ke arah Semarang melalui Jalan Magelang. Ini kita seolah berputar lagi ya teman-teman. Dan memang seperti itu jalurnya. Jadi pintu keluarnya adalah pintu keluar di Ring Road, bukan di Jalan Magelang. Jalan Magelang adalah pintu masuk. Di sini adalah perempatan Denggung, ibu kota Kabupaten Sleman, yang sudah nampak ramai. Sekilas Pak sopir berbincang-bincang dengan orang yang ada di sebelah kanan yang naik motor, yang tahu-tahu motong itu jauh di depan, motong truk ya, menuju ke arah Jalan Kitogati. Yang besar itu adalah
SCH Sleman City Hall, dan kita langsung menuju di Jalan Magelang. Ini kita sudah mau turun di Medari ya, di depan pabrik tekstil GKBI. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita mau turun dulu nih jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.